Selamat sore Moderator. Ibu-ibu semua, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak, Ibu-ibu. Halo. Untuk memulai presentasi kita hari ini, kita awali dengan pembukaan oleh Ibu Meva sebagai moderator. Kepada Ibu Meva, persilakan Bu. Ya, terima kasih. Baiklah Ibu-ibu, selamat sore semuanya. Selamat sore Bu. Selamat sore Bu. Kegiatan hari ini akan dimulai dan kita akan buka dengan doa. Berdoa mulai. Doa selesai. Sekarang kita serahkan kepada Ibu Suri untuk membawakan materi pada hari ini. Dipersilakan Bu Suri. Baik Ibu Meva, terima kasih. Baik Ibu-ibu, kita mulai saja presentasi kita hari ini. Nah, materi yang akan kita bahas di sini adalah tentang asesmen. Nah, apa-apa saja yang akan saya jabarkan dalam materi asesmen ini? Yang pertama, apa itu asesmen? Apa tujuan dilakukannya asesmen? 3 pendekatan dalam asesmen, jenis asesmen diagnosis pendidikan khusus, dan pelaksanaan asesmen. Nah, apa itu asesmen? Asesmen adalah suatu prosedur sistematis dan mencakup kegiatan mengumpulkan, menganalisis, serta menginterpretasikan informasi yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan tentang karakteristik peserta didik. Kemudian, apa itu tujuan utama asesmen? Tujuan utamanya adalah memperoleh informasi tentang kondisi peserta didik, baik dalam segi akademik, non-akademik, dan kekhususan secara lengkap, akurat, dan objektif. Kemudian, pendekatan dalam asesmen. Pendekatan dalam asesmen ada 3, learning of assessment, assessment of learning, maksudnya assessment for learning, dan kemudian assessment as learning. Nah, assessment of learning, penilaian dilakukan setelah proses pembelajaran selesai. Kemudian assessment for learning dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dan digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Nah, yang terakhir itu assessment as learning. Dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung yang berfungsi sebagai formatif. Nah, kemudian ada asesmen diagnosis bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Proses pengumpulan informasi yang relevan dengan kepentingan dan kebutuhan anak untuk membuat keputusan, memberikan pembelajaran serta layanan khusus. Jadi, ada 3 jenis asesmen diagnosis. Yang pertama asesmen akademik, asesmen non-akademik, dan asesmen perkembangan. Nah, pelaksanaan dari asesmen itu sendiri yang pertama bisa kita lakukan dengan wawancara, yaitu untuk memperoleh informasi tentang data anak, orang tua, keluarga, dan proses kelahiran. Kemudian bisa kita lakukan dengan pengamatan, dengan melakukan pengamatan tentang lingkungan sosial anak, perilaku sosial, emosional, kemampuan motorik, dan panca indera. Nah, kemudian kita bisa lakukan juga dengan pengukuran informal, kemampuan pemahaman auditoris, persepsi visual, perilaku motorik. Ya, kita untuk mengetahui kemampuannya di situ. Kemudian bisa kita lakukan dengan tes baku untuk mengetahui potensi anak yang berkaitan dengan maksudnya intelijensi, bakat, dan minat. Kemudian mengkaji dokumen. Nah, mengkaji dokumen ini dilakukan oleh yang profesional, yaitu bisa dilakukan oleh psikolog, dokter terapi wicara, dan terapi okupasi sebagai referensi dari pengamatan dan wawancara yang kita lakukan. Baik, itu saja Bapak Ibu yang saya sampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan, saya persilakan kepada ibu-ibu semua. Ya, saya mau bertanya, Bu. Iya, Ibu. Apa yang mau ditanyakan, Bu?
Persilakan, Bu. Bagaimanakah memberikan assessment of learning, assessment for learning, dan assessment as learning kepada peserta didik? Terima kasih, Bu. Oke. Ya, mungkin dapat saya jelaskan seperti ini gambarannya, Bu. Assessment of learning itu kan penilaian dilakukan setelah proses pembelajaran selesai. Itu bisa kita buat contohnya itu ujian semester atau ujian akhir sekolah atau ujian setelah menyelesaikan satu modul ajar seperti itu. Kemudian untuk assessment for learning itu dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, ini bisa kita lakukan secara instan saja, Bu, tanya jawab kepada peserta didik untuk mengetahui seberapa jauh mereka dapat mengikuti pembelajaran dan memahami isi pembelajaran yang kita sampaikan. Kemudian untuk assessment as learning itu assessment yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Jadi anak atau peserta didik ikut peran atau ikut andil dalam penilaian itu sendiri. Jadi peserta didik bisa diajak untuk menilai dirinya sendiri ataupun menilai hasil kerja temannya. Seperti itu. Ada yang lain, Ibu, pertanyaannya? Baik, Bu Suri, ada pertanyaan. Terima kasih. Iya, Bu Peby. Pertanyaannya, seperti apakah bentuk analisis peserta didik dalam melakukan asesmen akademik, non-akademik, dan pengembangan? Terima kasih. Iya, Ibu. Saya coba jelaskan ya, Ibu, bagaimana asesmen akademik itu. Nah, asesmen akademik itu mungkin kita bisa berikan kepada peserta didik untuk tahap awal mungkin pengenalan huruf, angka, kemudian bisa kita untuk mengetahui kemampuannya menulis, membaca, berhitung, atau pengenalan huruf dan angka. Itu kita ketahui dulu itu, gitu untuk tahap yang akademik. Sejauh mana mereka paham huruf, angka, dan bisa nggak membaca dan menulis seperti itu. Kemudian untuk yang asesmen non akademik itu kita bisa melakukan program khusus seperti mengetahui mobilitas sosial komunikasi dan untuk anak tunanetra. Kalau untuk anak tunarungu kita bisa melakukan asesmen pengembangan komunikasi, persepsi bunyi dan irama. Untuk yang anak tunagrahita kita bisa terapkan itu pengembangan diri, dan untuk anak tunadaksa kita bisa terapkan pengembangan diri dan gerak. Dan untuk anak autis sendiri kita bisa lakukan pengembangan komunikasi, interaksi sosial, dan perilaku. Dan untuk yang asesmen perkembangan, kita bisa melakukan tes melalui fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosi, dan perilaku. Nah, fisik motorik mungkin kita bisa mengetes anak-anak untuk tentang motorik halusnya, motorik kasarnya, seperti itu. Contoh kecilnya, Ibu. Baik, Bu Suri, jelas. Ya. Terima kasih. Ada yang lain kira-kira, Ibu? Cukup. Cukup ya? Cukup, Bu. Cukup. Ya, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan dan Bapak dan Ibu-ibu semua sudah bisa jelas dengan apa yang saya jelaskan, saya kembalikan kepada Ibu Meva. Silakan Ibu Meva. Baiklah Ibu-ibu, kita akan menutup kegiatan kita di sore hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Ya. Terima kasih yang sudah melakukan. Ya. Terima kasih Bu Meva sudah menutup dengan doa. Baiklah Bapak Ibu, sekian dan terima kasih. Maaf atas segala yang kurang dari presentasi saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita tinggalkan masing-masing presentasi.